Pemirsa Gatra TV, Anda masih menyaksikan Gatra Insight. Untuk Gatra Review masih dengan inovasi pangan lokal, dan Pak Gurito, pangan lokal ini kan kita tahu Indonesia banyak sekali panganan-panganan yang cita rasanya unik-unik banget ya. Nah, kira-kira ini kan pangan lokal ini berjuang sekali untuk mempertahankan pangan nasional di Indonesia sendiri. Jadi kita terus mengolah juga memasarkan produk-produk dari UMKM atau dari petani sendiri. Nah, kira-kira langkah konkret apa nih yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini menyangkut kesejahteraan mungkin dari petani dan juga UMKM itu sendiri? Oke, terima kasih Mas Wiwi. Sebenarnya pertanyaan ini menarik, tapi sebenarnya inovasi pangan lokal ini sebenarnya ujungnya, atau itu sebenarnya alat bagi pemerintah untuk tetap menggerakkan industri pertanian kita di kalangan kaum muda. Dan juga mungkin nggak hanya kaum muda, mungkin yang sudah menjadi petani dia makin bergairah. Jadi pangan kita tidak tergantung oleh produk-produk atau hasil-hasil dari luar, dibanjiri produk dari luar, tapi itu diupayakan dari tanah yang digarap dalam negeri sendiri. Tapi yang menarik bahwa pemerintah sendiri itu pada prinsipnya itu selalu harus menjaga ketahanan pangan, gitu loh. Jadi ketahanan pangan itu diukur dari 3 hal ya. Jadi keterjangkauan pangan, jadi pangan yang ada itu terjangkau oleh masyarakat. Kemudian ketersediaan juga, otomatis kalau misalnya itu terjangkau, itu otomatis harus tersedia gitu loh, pasokannya cukup supaya harganya nggak melambung dan sebagainya, atau nggak dimainkan oleh tengkulak dan sebagainya. Kemudian faktor yang ketiga itu soal keamanan pangan juga. Jadi kualitas dan keamanan pangan itu harus ada gitu loh. Jadi jangan sampai pangan itu tidak berkualitas sehingga menimbulkan penyakit atau dia berefek pada kesehatan dan sebagainya. Itu 3 faktor itu yang selalu dijaga oleh negara, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Kurang lebih semacam itulah. Jadi ini yang pokok gitu loh. Yang pokok itu yang dilakukan. Oke, nah kira-kira untuk kedepannya mungkin sudahkah ada inovasi yang akan atau sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian atau mungkin lembaga-lembaga yang concern kepada hal-hal pangan seperti ini? Oke, sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan beberapa langkah sebelumnya itu ya. Misalnya dia melakukan dengan meningkatkan produksi, dia dengan ekstensifikasi dan sebagainya. Kemudian untuk tidak tergantung sama satu pangan yang nanti produk pangan dan sebagainya, atau bahan baku pangan yang itu nanti kalau itu ada wabah bencana itu nanti akan mau yang lainnya, maka dilakukan diversifikasi. Diversifikasi juga dimaksudkan untuk menggairahkan petani gitu loh, karena yang ditanam banyak, kemudian juga karena tanamannya beragam dan sebagainya, otomatis selang-seling dan sebagainya itu efek kepada hama, bangkitnya hama penyakit yang mewabah dan dalam durasi yang panjang itu bisa dicegah juga gitu loh, karena ada banyak makanan dan sebagainya, bahan makan yang ditanam oleh petani. Tapi di luar itu ada program yang terbaru dari pemerintah. Ini program ini menarik ya, kalau saya cerita sedikit. Jadi program ini untuk mengatasi yang namanya keterbatasan lahan, itu satu. Yang kedua, membawa petani kepada pertanian yang lebih modern. Ya, modern dalam arti tidak hanya dalam proses awalnya ya, tapi juga proses sampai pengepakan, proses sampai misalnya pemasarannya, kemudian pangan itu juga tidak dijual begitu saja tapi diolah juga gitu loh. Itu mungkin yang sekarang ini itu ada tahun ini uji coba. Mungkin berikutnya nanti Mas Feby bisa melihat seperti apa sih program andalan pemerintah yang sekarang ini pilot project-nya baru dijalankan, dan ini nanti kalau berhasil ya, ini mungkin akan merubah peta pertanian di Indonesia secara keseluruhan gitu loh. Semacam itu Mas Wi. Berarti ingin ada teknologi yang masuk di sektor pertanian itu sendiri Pak Gurito ya? Oke, nah kita akan kembali lagi pemirsa Gatra TV, tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Gatra Insight.